Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Sehat, Ibu. Luar biasa ya, tapi masih kurang semangat ya. Nah, Ibu undang kalian berdiri. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Siap? Siap, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ya, sudah sepatutnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya atas berkatnya, makanya kita bisa hadir saat ini di sekolah kita yang tercinta ini. Dan ada baiknya pula ya, sepatutnya pula kita mengucapkan syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran kita. Kira-kira ada anak didik kami yang bersedia membuka doa pembuka? Oke, silakan. Ingin kita memulai tugasan kita, baiknya kita berdoa. Sebelum kita juga memulai aktivitas pembelajaran kita, saya ingin mengajak ya anak didik kami sekalian untuk menyanyikan lagu wajib ya. Nah, sebelumnya juga Ibu akan melakukan mengecek kehadiran kalian semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Total kita semua ada 21. Coba Ibu cek dulu ya totalnya. Iya, udah semua 21. Tapi Ibu tetap juga akan mengecek ya sesuai dengan nama kalian ya. Oke, yang pertama Alfredo. Oke. Kronika Simanjuntak. Juga saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan ice breaking ya. Ice breaking, ayo kita semua berdiri. Semua kenal Ura kan? Kurang semangat. Semua kenal Ura? Kenal. Ura itu kan? Panjang. Tapi nanti kalau Ibu bilang Ura ya, kalian jawabnya panjang tapi tangannya pendek. Nah, sebaliknya juga dengan cacing kenal? Iya, cacing itu pendek. Tapi nanti kalau Ibu bilang cacing ya, kalian jawab pendek tapi tangannya panjang. Oke, siap? Oke. Cacing pendek. Oke. Ulah ulah cacing. Nah, ya. Pernah nggak kalian itu memakai aplikasi seperti Google Translate, ChatGPT atau Canva? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, tahu nggak kalian bahwa aplikasi yang kita gunakan itu sudah menggunakan teknologi artificial intelligence atau bisa juga disebut dengan kecerdasan artifisial atau bisa juga disebut dengan kecerdasan buatan ya. Kira-kira tahu nggak kalian itu bahwa aplikasi kita itu sudah menggunakan AI? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Saya pernah menggunakan aplikasi seperti Translate dan Canva, tapi saya tidak mengetahui kalau aplikasi itu memakai AI. Saya kira bahwa aplikasi itu hanya aplikasi biasa yang dibuat oleh programmer. Oke, silakan. Nah, di sini ada pertanyaan. Aplikasi apa yang pernah kamu gunakan? Coba, ayo. Ya, aplikasi KA apa yang pernah kamu gunakan? Yang kamu gunakan? Ada yang bisa jawab? Iya, apa? Saya pernah menggunakan AI atau kecerdasan artifisial seperti ya, itu menggunakan teks Canva untuk di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita itu apa, makanya kita belajar mengenai materi saat ini ya. Yang pertama itu yaitu supaya kita bisa anak didik kami semua mampu mengidentifikasi prinsip kerja dan manfaat perangkat
dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang kecerdasan artifisial ini ya. Kalau menurut kalian penting untuk kalian catat, silahkan catat sendiri ya. Oke? Nah, pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat mendukung kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, di sini perangkat kecerdasan artifisial itu merupakan aplikasi, sistem, dan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, yang seperti tadi, aplikasi apa? ChatGPT, ya kan? Contohnya seperti tadi, untuk menggunakan pengaplikasian ChatGPT, ya, kita mau bertanya atau untuk mengerjakan tugas sederhana kita, ya kita tentunya memberikan pertanyaan atau instruksi ke si ChatGPT, ya, itu adalah sebagai input tadi pertanyaan yang dari kita. Kemudian ChatGPT itu mampu menjawab karena sudah banyak data ya yang diperoleh, yang dikenali si AI tersebut, sehingga dia bisa memberikan output jawaban kepada pertanyaan kita, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ibu akan putar ya video tentang kecerdasan artifisial supaya kalian lebih paham lagi. Mungkin dengan menonton video ini kalian lebih cepat memahami. Nah, sebelum ibu putar, kalian nanti menyimak video dan catat yang penting ya dari video tersebut ya. Oke, bisa ya? Oke, silakan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam. Iya kan? Tapi tadi tentunya kalian mendengar ya. Ya. Nah, setelah kalian mendengar, ya, di sini ibu ada menyediakan 4 pertanyaan, ya, pertanyaan pemahaman. Ibu ingin melihat pemahaman kalian setelah tadi mendengar video ini, ya. Kalian menangkap apa? Yang pertama, apa pengertian sederhana dari kecerdasan artifisial menurut video tadi? Ya, dari penjelasan video tadi, kira-kira apa pengertian sederhana dari kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Iya. Silakan diri ya. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan manusia atau komputer untuk meniru berpikir cara bekerja manusia, seperti mengenali suara, melihat gambar, atau membuat keputusan. Iya, benar ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Iya, yang dijawab oleh teman kita memang benar ya, bahwa cara kerja KA tersebut ya. Jadi perangkat KA tadi, kecerdasan artifisial atau sering yang kita dengarkan dengan AI, artificial intelligence ya, itu ya bekerja. Yang pertama dia mengumpulkan data dan informasi, kemudian dari data tersebut dia belajar sehingga menemukan pola, sehingga dia mampu membuat keputusan, menjawab semua pertanyaan atau instruksi perintah-perintah yang kita berikan kepada si perangkat KA ya. Kemudian oke, paham sampai situ? Paham ya, lanjut ya. Nah ya, di sini kita ada tugas proyek ya. Nanti ibu akan membagi kelompok ya. Nah, adapun oke, langsung saja saya bagikan kelompoknya ini. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 ya, kelompok 6, kelompok 7. Ingat ya? Udah? Oh, tugas proyek kita apa sih? Ya. Nah, di sini ibu menugaskan ya, kalian itu membuat atau menyelesaikan
Jadi kalian memilih. Nanti ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi kalian nanti mengerjakannya sesuai dengan LKPD. Pilihannya juga ada di situ ya. Nah, untuk LKPD-nya sendiri ya, saya akan kirim ke grup WhatsApp ya, ke grup WhatsApp kelas kita ya, kelas A ya kan. Oke. Nah, silakan dibuka di situ, saya sudah kirim ya, dan silakan kerjakan. Udah semua membuka. Oh, mungkin tadi ya karena ada kendala komputer kita, karena kendala teknis, lampunya mati. Ya sekarang yang bagi komputer tetap aja dinyalakan ya kan. Dan untuk yang Chromebook ya sudah bisa dikerjakan langsung ya. Udah bisa dibuka? Bisa ya. Yang menggunakan Chromebook ini untuk terkait waktu pengerjaannya ya. Untuk jadwal penyelesaian proyek ini kita buat sekitar 20 menit ya. Sekitar 20 menit cukup? Ayo cukup, apalagi yang menggunakan Chromebook dulu lah ya kan. Cukup? Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya habis, ya kan? Nah, mungkin ada yang belum selesai karena masalah jaringan, itu bisa nanti dilanjut ya untuk LKPD-nya ya, karena di sini hanya masih ada 2 kelompok yang baru selesai. Yang 1, 2, 3, 5 kelompok lagi belum. Itu nanti dikirim maksimal jam 20 WIB ya. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut presentasi hasil proyek ya. Tentunya ini ke kelompok yang udah selesai. Kelompok 2 bisa dijelaskan secara apa? Bawa Chromebooknya terus tunjukkan hasilnya, karena kendala teknis juga ya, infokus kita bermasalah ya. Ayo, silahkan maju aja. Kelompok 2. Nah, yang dipresentasikan mungkin ya proyek apa yang kalian buat ya, terus langkah-langkah pengerjaan proyek tersebut dengan menggunakan perangkat KAA apa ya, silakan. Dan nanti kalian tunjukkan hasilnya ke teman-teman ya. Ayo, silakan di sini aja. Ke depan aja. Ayo, silakan. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan melanjutkan misi presentasi kelompok.
suaranya ya agak dikencangin ya. Perencanaan proyek. Judul proyek yang kami kerjakan adalah poster edukasi jangan serahkan otakmu ke AI. Masalah kami ingin membuat poster kampanye yang mengajak siswa agar tidak menjadi pasif dan tidak tergantung pada AI. Suaranya dikencangin serta tetap mengembangkan nalar dan berpikir kritis dalam belajar. Perangkat AI yang kami gunakan ada dua, yaitu ChatGPT dan Canva AI. Tujuan kami membuat proyek ini adalah untuk menyusun pesan kampanye untuk mengintegrasikan penggunaan AI secara bijak di kalangan pelajar dan merancang poster digital yang menarik dan edukatif. Langkah-langkah yang kami gunakan untuk menyelesaikan proyek ini adalah: yang pertama, menentukan pesan utama yang serahkan otakmu kepada AI. Yang kedua, menggunakan ChatGPT untuk membuat kalimat kampanye dengan istilah teks pendek. Tolong buatkan slogan dan isi singkat untuk poster tentang jangan serahkan otakmu ke AI. Yang ketiga adalah menyaring hasil dari ChatGPT. Yang keempat, membuka Canva dan masuk ke akun Canva. Yang kelima, memasukkan teks dari ChatGPT ke poster yang sudah kami cari tadi. Yang keenam adalah menyesuaikan warna, gambar, dan kata lengkap dengan tema belajar dan teknologi. Yang ketujuh adalah menyimpan hasil akhir sebagai file PNG dan mengimplementasikan proses desain. Kami sudah mengunggah foto atas hasil proyek kelompok kami. Oke, silakan mungkin bisa dijelaskan. Inilah hasil poster yang kami buat. Kami menghasilkan poster kampanye berjudul Jangan Serahkan Otakmu ke AI, yang membuat pesan edukatif tentang pentingnya tidak menyerahkan seluruh pemikiran kepada teknologi. Desain poster dibuat dengan Canva AI dan isi teks dibuat dengan ChatGPT. Warna poster didominasi biru dan kuning dengan ilustrasi siswa membaca buku dan AI di lantai belakang. AI sangat membantu dalam menghasilkan teks dan merancang desain yang menarik dalam waktu singkat. ChatGPT memberikan ide kalimat yang ringkas dan kuat, sedangkan Canva memudahkan kami membuat tampilan visual satu-satu. Beberapa kalimat dari ChatGPT terlalu panjang atau terlalu kenal untuk poster pelajar. Jadi kami perlu menyuntik ulang. Canva kami bingung memilih tempat karena banyak pilihan, sehingga perlu waktu untuk menyelaraskan desain dan isi. Sekian dari penjelasan poster kami. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Ya, mungkin ada pertanyaan terkait hasil proyek dari kelompok 2 tentang pembuatan poster. Ada? Ada pertanyaan? Tentang poster? Ayo silakan. Ada? Oke, silakan Kevin. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Di sini saya bernama Kevin Somding, mewakili kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah semua teks tersebut dihasilkan dari AI ataukah kalian jadi ulang? Mengapa? Sekian dari pertanyaan saya, semoga bisa jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan tadi. Tidak semua isi teks kami ambil langsung dari AI. Kami mengedit ulang sebagian teks agar lebih sesuai dengan tujuan poster, gaya bahasa kami sendiri, dan konteks yang ingin disampaikan. Alasannya, karena hasil dari AI seperti ChatGPT kadang terlalu panjang, terlalu formal, atau kurang sesuai dengan gaya komunikasi siswa. Dengan mengedit ulang, kami juga belajar memahami isi teks dan memastikan kami tidak sekedar menyalin, tapi benar-benar mengerti. Oke, pertanyaan jawabannya cukup memuaskan Kevin? Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya, kita kasih applause ya. Nah, kemudian Ibu berikan waktu untuk kelompok 1 ya yang udah selesai, silakan maju.
poster kami, yaitu seperti yang kami tampilkan di depan ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami siap menjawab. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ada? Udah ada ya? Oke, ini ibu ya. Mungkin ibu kasih masukan ya. Sepertinya kan poster itu berisikan informasi dan gambar ya. Ya, itu tentunya. Nah, kalau saya lihat ini masih lebih banyak informasi, sepertinya masih kurang gambar. Tapi mungkin karena waktunya terlalu mepet dan tadi lampunya mati, sehingga tadi menggunakan apa ya? Untuk tetap bisa mengerjakan ini tadi kalian menggunakan apa ya? Karena komputer sempat mati ya. Oke, dari situ aja kita applause juga ya untuk kelompok 1 ya. Mereka itu sudah berusaha menyelesaikan tugas walaupun ada kendala, ya kan? Oh, mereka dengan cepat mencari alternatif. Mereka langsung menggunakan HP, iya kan? Nah, sehingga mereka tetap selesai, ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang saya komentari mengenai warnanya sepertinya masih kurang matching ya. Ya, mungkin dari sana teman-teman kita coba agak ditinggikan ya. Dari situ itu juga langsung kelihatan dia sepertinya masih ada yang kurang ya dari segi warna. Mungkin itu nanti bisa diperbaiki dan untuk perbaikannya juga bisa langsung dikirim ke ibu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Oke, kita kasih plus lagi. Selanjutnya ya, ini kita tadi udah mendengarkan presentasi dari teman kita ya. Nah, di sini ibu ingin mengajak ya kita semua berpikir, merefleksikan kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat. Ya, coba silakan saya kasih waktu berpikir ya 2 menit ya. Oke, kira-kira ada yang bisa merefleksikan? Ya, ada. Oke, suaranya kencang ya, silakan berdiri. Setelah saya belajar tentang kecerdasan artifisial, saya sadar bahwa teknologi ini bisa mempermudah banyak hal, seperti membuat tulisan, desain, dan melinting kamera. Tapi saya juga mengerti bahwa kecerdasan artifisial tidak harus terlalu benar, dan kita tetap harus berpikir kritis. Yang paling penting, saya belajar bahwa menggunakan KA harus bertanggung jawab supaya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita kasih. Untuk menyamakan persepsi, ya, ibu juga akan memberikan kesimpulan nanti supaya tidak ada yang miskonsepsi mengenai perangkat kecerdasan artifisial ini, ya kan? Yang pertama, ya, perangkat kecerdasan artifisial adalah teknologi cerdas yang dapat membantu menyelesaikan berbagai tugas secara otomatis, cepat, dan efisien. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan berbagai perangkat kecerdasan artifisial seperti yang kita gunakan ChatGPT, Canva, Grammarly secara langsung untuk menyelesaikan tugas yang sederhana yang mencerminkan penerapan KA dalam dunia nyata, baik dalam bidang pendidikan, komunikasi maupun produktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya menggunakan perangkat kecerdasan artifisial secara bijak, etis, dan bertanggung jawab dengan tidak menggantikan proses berpikir kritis dan originalitas karya pribadi. Nah, seperti itu. Jadi persepsi kita terkait perangkat kecerdasan artifisial udah sama ya? Udah ya? Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan selanjutnya kita akan melakukan ice breaking karena ibu lihat kalian udah ini ya, mukanya udah muka lesu. Ayo ibu undang untuk berdiri ya. Nah, mungkin kita udah sering mendengarkan lagu Alasan Sam ya kan? Ya kan? Ini ya, kita cukup mendengarkan ya. Kalian mungkin untuk gerakannya bisa mencontoh ibu dari depan ya. Ibu putar ya. Ayo. Red Sing Sing on CD Action Fun Dance by Living Station.
kurang fokus tadi melakukan diskusi untuk menyelesaikan proyek. Masih ada yang kurang semangat. Mungkin salah satu faktornya mungkin itu karena kendala teknis kita juga ya kan ya. Tadi sempat hidup mati apalagi yang menggunakan komputer tentunya itu sangat mengganggu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan ya, kita usahakan supaya hal tersebut tidak terulang lagi sehingga pembelajaran kita lebih lancar, aman ya kan. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah ibu akan memberikan informasi untuk pertemuan kita selanjutnya kita materi apa. Nah, untuk minggu depan kita tetap melakukan pembelajaran di lab. Ya. Nah, tentunya di sini kita akan belajar cara ya penggunaan atau penyampaian prompt. Prompt itu adalah perintah kepada si perangkat supaya hasil atau output yang dihasilkan si perangkat AI tersebut ya bisa lebih memuaskan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, prompt itu adalah intinya semakin banyak ya, semakin detail kita sampaikan prompt atau perintah yang kita tujukan kepada si perangkat AI, pasti hasilnya semakin mendekati apa yang kita mau, begitu ya. Oke. Nah, kemudian saya juga ya akan memberikan tugas ya untuk melihat pemahamanmu lagi ya terkait pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini tidak dicatat. Ini saya kasih tugas nanti melalui kuisis ya. Dan ini filenya nanti akan saya share di grup WA. Nah, untuk deadline pengerjaan ini juga ibu tentukan ya. Kita minggu depan ya masuk seperti hari ini hari Kamis ya kan. Nah ya untuk deadline-nya tolong selesaikan ya soal yang ada pada kuisis ya sebelum hari Kamis, artinya bisa maksimal hari Rabu pukul 23.59. Oke ya. Nah kemudian sekian pembelajaran kita hari ini ya. Tentu saja ya pembelajaran ini juga kita akan tutup dengan doa. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar walaupun memang ada tadi kendala teknis ya. Oke, kira-kira anak didik kami yang bersedia membuat doa penutup siapa? Oke, silakan. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam Bapa yang berkata atas segala kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau. Bapa, kami berterima kasih karena pada saat hari ini Kau melancarkan pembelajaran kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih telah memberikan kesabaran kepada guru kami, mengajari kami selama proses belajar mengajar ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat guru kami tetap berikan mereka kesehatan dan kesabaran untuk mengajari kami anak hidupnya. Kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan, dan yang Kau maafkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekian pembelajaran hari ini ya. Ibu tutup juga dengan motivasi. Semua yang kita kerjakan hari ini ya itu merupakan investasi untuk masa depan kita. Jadi tetap semangat untuk belajar maupun untuk melakukan apapun. Yang penting itu dalam hal positif. Oke? Kita silakan kembali ke ruangan kita masing-masing. Nanti tempat duduknya dibersihkan.